Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Nurhayati, mahasiswa S2 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya ingin memaparkan materi tentang pendekatan hermeneutika dalam studi Islam. Sebuah analisis kritis dan komunikatif tentang teori penafsiran teks keagamaan. Latar belakang munculnya hermeneutika. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermeneuein yang berarti menafsirkan atau menjelaskan makna. Secara etimologis, istilah ini berakar pada nama dewa Hermes, utusan para dewa dalam mitologi Yunani, yang bertugas menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada manusia. Dari akar makna tersebut, hermeneutika berkembang sebagai suatu disiplin yang berfokus pada proses pemahaman dan penafsiran teks, terutama teks-teks suci, karya sastra, dan teks historis. Hermeneutika mula-mula muncul dalam konteks tradisi Kristen Barat, terutama dalam upaya memahami Alkitab secara rasional dan historis. Pada masa reformasi, hermeneutika digunakan untuk menafsirkan kitab suci tanpa harus selalu tunduk pada otoritas gereja. Pemikir seperti Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, dan Hans-Georg Gadamer berperan besar dalam mengembangkan hermeneutika menjadi teori pemahaman manusia secara umum. Dalam konteks keilmuan Islam, kebutuhan terhadap pendekatan hermeneutika muncul karena adanya tantangan kontekstualisasi ajaran Islam di tengah perubahan sosial, budaya, dan politik modern. Para sarjana Muslim kontemporer menyadari bahwa metode tafsir klasik, meskipun sangat kuat secara filologis dan normatif, belum sepenuhnya menjawab persoalan modernitas. Oleh karena itu, hermeneutika diperkenalkan sebagai alat metodologis untuk menafsirkan teks Al-Quran dan hadis dengan memperhatikan konteks historis, linguistik, dan sosial. Perkembangan hermeneutika dalam studi Islam. Hermeneutika dalam studi Islam mulai berkembang pada abad ke-20, bersamaan dengan munculnya pemikiran Islam modern dan postmodern. Beberapa tokoh Muslim mengadaptasi gagasan hermeneutika Barat ke dalam konteks keislaman. Di antaranya, yang pertama, Fajlur Rahman. Pada tahun 1919 sampai dengan 1988. Mengembangkan Double Movement Theory atau teori gerak ganda, yaitu gerakan dari konteks historis teks menuju prinsip moral universal. Kemudian dari prinsip tersebut, kembali diterapkan dalam konteks modern. Rahman menekankan pentingnya memahami latar sosial historis, turunnya ayat Asbabul al-Nuzul, sebelum menarik makna normatifnya. Kemudian yang kedua ada Muhammad Arkon. Pada tahun 1928 sampai dengan 2010. Mengusulkan pendekatan Islamic Applied Hermeneutic, yakni menafsirkan Al-Quran dengan memanfaatkan teori-teori humaniora modern seperti linguistik, antropologi, dan semiotika. Arkon menekankan perlunya membuka kembali wilayah yang tertutup dalam penafsiran Islam tradisional. Nasr Hamid Abu Zaid pada tahun 1943 sampai dengan 2010. Memahami Al-Quran sebagai produk komunikasi bahasa yang terikat konteks sejarah. Ia menganggap teks Al-Quran bersifat maknawi terbuka, sehingga pemahamannya harus selalu berinteraksi dengan konteks sosial pembaca. Abdullah Said pada tahun 1959 mengembangkan contextualist approach yang memandang makna Al-Quran selalu dinamis dan harus dikaitkan dengan realitas sosial kontemporer. Melalui kontribusi para tokoh tersebut,
Hermeneutika menjadi pendekatan interdisipliner dalam studi Islam yang menggabungkan linguistik, sejarah, sosiologi, dan filsafat untuk memahami makna teks keagamaan secara lebih komprehensif. Pokok-pokok pembahasan dalam hermeneutika. Hermeneutika membahas sejumlah konsep kunci yang menjadi dasar dalam memahami teks keagamaan. Teks sebagai objek penafsiran yang memiliki struktur bahasa, simbol, dan makna. Dalam konteks Islam, teks ini mencakup Al-Quran, hadis, serta produk tafsir klasik. Penulis atau pengarang, atau bisa disebut juga dengan autor, dalam studi Islam, ini berkaitan dengan konsep wahyu dan peran Nabi Muhammad sebagai penyampai risalah. Pembaca menerima teks yang memiliki latar budaya, pengalaman, dan kepentingan tertentu dalam memahami makna. Konteks meliputi kondisi historis, sosial, dan bahasa pada saat teks lahir maupun saat teks dipahami kembali. Makna hasil dari interaksi antara teks, penulis, dan pembaca bukan sesuatu yang tunggal, melainkan terbuka terhadap berbagai interpretasi. Ada 3 pendekatan utama dalam hermeneutika. Secara umum, hermeneutika memiliki 3 pendekatan utama yang juga dapat diterapkan dalam studi Islam. Yang pertama, hermeneutika objektif atau hermeneutika romantis. Dipelopori oleh Friedrich Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey, pendekatan ini menekankan niat dan maksud penulis asli. Dalam konteks Islam, ini sejalan dengan upaya para musafir klasik yang berusaha memahami maksud wahyu sebagaimana dipahami oleh generasi awal Islam, yaitu sahabat dan tabi'in. Fokus utamanya adalah rekonstruksi makna historis. Yang kedua, hermeneutika filosofis. Dikembangkan oleh Hans Georg Gadamer, pendekatan ini menolak pemisahan antara teks dan pembaca. Gadamer menekankan konsep fusion of horizon, peleburan cakrawala, yaitu pertemuan antara konteks historis teks dengan horizon pembaca masa kini. Dalam studi Islam, pendekatan ini menekankan dialog antara tradisi dan konteks modern. Yang ketiga, hermeneutika kritis. Berakar pada pemikiran Paul Ricoeur dan Jordan Habermas, pendekatan ini melihat teks tidak netral, melainkan syarat dengan kekuasaan dan ideologi. Dalam studi Islam, hermeneutika kritis digunakan untuk mengkaji ulang tafsir-tafsir yang bias patriarki, politik, atau otoritarian, serta membebaskan makna teks dari dominasi tertentu. Kesimpulan, kontekstualitas, dan dinamisme. Hermeneutika sebagai pendekatan dalam studi Islam merupakan upaya metodologis untuk memahami teks keagamaan secara kontekstual dan dinamis. Ia lahir dari kebutuhan untuk menjebatani antara pesan wahyu yang bersifat transenden dengan realitas sosial yang terus berubah. Melalui 3 pendekatan utamanya, objektif, filosofis, dan kritis, hermeneutika memberikan kerangka untuk membaca teks Islam tidak hanya sebagai dogma, tetapi juga sebagai sumber etika, moral, dan humanisme yang hidup dalam masyarakat modern.